Lebih lengkap terkait dengan kasus pemakzulan Bupati Jember, kita tanyakan langsung kepada Bupati Jember, Ibu Faida. Assalamualaikum, selamat sore Bu Faida. Selamat sore. Baik, Bu Faida, jadi apa sebetulnya yang salah dari proses pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember, Bu? Ya memang kalau secara mekanisme ada yang tidak dipenuhi karena seharusnya disampaikan pada kami apa-apa saja yang materi yang akan ditanyakan karena di dalam proses mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut ada tahapan bupati menyampaikan pendapatnya. Tentu saja dengan ada kesengajaan tidak disampaikan materi itu kepada kami, itu menjadikan satu hambatan untuk menjalankan proses jawaban dari bupati. Namun demikian di dalam surat undangan ada 2 materi yang disampaikan sehingga kami menyiapkan jawaban dari 2 materi tersebut. Bahwa saya tidak hadir bukan karena kami memang menilai bahwa ada yang prosedur yang tidak dipenuhi, tetapi karena dalam situasi COVID ini, maka dalam situasi seperti ini kami hadir, bersedia hadir tetapi dengan melakukan VidCon. Dan kami juga menghindari antara bentrok masyarakat baik yang pro hak menyatakan pendapat maupun yang kontra menyatakan pendapat. Bahwa menjaga kondusivitas ini menjadi satu pertimbangan penting. Apalagi dalam situasi COVID dengan ribuan orang yang terkumpul seperti itu menjadikan satu potensi masalah tersendiri. Adanya kesalahan yang Anda nilai apakah sudah disampaikan, dikomunikasikan kepada DPRD, Bu Faida? Ya, kami sampaikan dan pada dasarnya kami tetap menjalankan prosedur untuk menjawab tersebut. Ini kan prosesnya cukup panjang, Bu. Ketika dimulai interpelasi, kemudian juga diangket. Di interpelasi Anda juga tidak hadir. Jadi apa alasannya saat itu? Apakah memang dari awal Anda tidak mendukung soal langkah dari DPRD ini? Kami hadir di dalam interpelasi, bahkan kami hadir bersama dengan wakil bupati dan lengkap dengan begitu banyak OPD. Kami sudah menyiapkan jawaban tertulis yang akan menyampaikan jawaban tersebut. Justru pada pertemuan tersebut pihak DPRD mengatakan bahwa sejatinya tidak mengundang bupati dan wakil bupati dan tidak tercapai quorum sehingga pertemuan tersebut dibatalkan. Kami sudah hadir di DPRD lengkap dengan OPD-OPD. Baik, Bu Faida, periode Anda sampai 2021, Anda melihat pemakzulan yang diusulkan oleh DPRD ini apakah ada sisi upaya politiknya, Bu, jelang pilkada serentak? Ya memang banyak orang yang mengatakan bahwa ini karena adanya upaya penjagalan dalam proses pilkada selanjutnya. Tapi karena saya bukan pengamat politik, jadi saya fokus kepada pekerjaan saya sehari-hari melayani masyarakat. Bahwa memang benar situasinya sedang suhunya meningkat, karena ya saya menyadari saya insya Allah akan maju lagi dalam pilkada depan sebagai calon independen. Memang tidak biasa incumbent maju dalam status independen. Kami ini bukan anti partai, namun tidak ada alasan buat saya untuk menolak dukungan masyarakat ketika belum ada partai yang merekom saya, sehingga saya mengimani takdir bahwa ini adalah jalan yang dipilihkan Allah. Apalagi beberapa hari yang lalu KPU sudah menetapkan bahwa dukungan masyarakat yang minimal untuk Jember itu 121.000 telah tercapai, bahkan lebih dari yang dipersyaratkan yaitu mencapai 146.000 dan KPU menetapkan resmi untuk sah syarat dukungan independen. Bu Faida, secara politik, apakah Anda juga sudah melakukan komunikasi kepada partai-partai pengusung, Anda termasuk juga Nasdem, Bu, soal apa yang terjadi di Kabupaten Jember? Kami sejatinya tetap berkomunikasi dengan partai-partai. Bahwa dalam mekanisme tahapan itu, tahapan independen ada lebih dulu daripada tahapan rekom partai. Ya, kami mengikuti alur tersebut. Sejatinya kami ini tidak anti partai. Tetapi karena masyarakat mendorong bahwa harus tidak mengambil risiko, bahwa peluang independen itu harus diambil, kami mengambil peluang tersebut dan kami tidak menutup komunikasi dengan partai. Bahwa saat ini memang dimungkinkan calon independen itu bersama partai. Nah, Bu Faida, kemarin juga masyarakat, sebagian golongan masyarakat dalam jumlah cukup besar juga mendorong agar DPRD melakukan pemakzulan terhadap Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang ingin Anda jelaskan kepada masyarakat soal ini? Karena kita tahu banyak masyarakat yang menyaksikan soal adanya juga tata kelola birokrasi di Jember yang carut marut.
Ya, memang itu sekarang yang digulirkan oleh DPRD. Namun demikian, saya perlu sampaikan bahwa semua yang dipermasalahkan itu telah difasilitasi oleh Kemendagri dan DPD RI dengan sangat serius. Beberapa waktu yang lalu kami mendapat kesempatan bahkan sampai 7 jam lebih mendapat fasilitasi yang dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan saya sendiri hadir di sana dan diberikan kesempatan untuk memaparkan. Semua hal yang disampaikan tersebut telah terklarifikasi di Kemendagri dan telah tercapai kesepakatan. Bahkan dituliskan dalam berita acara yang ditandatangani dengan sadar dan tidak ada paksaan dari semua pihak. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Pak Tito selaku Kemendagri dengan seluruh jajarannya bahwa kami merasa di daerah sangat terfasilitasi. Bahwa Jember adalah satu dari ratusan daerah di Indonesia, namun kami merasa mendapat pelayanan yang baik dalam hal-hal permasalahan tata kelola yang dikonflikkan dengan DPRD. Termasuk rekomendasi dari Kemendagri, apakah itu sudah dilaksanakan? Karena itu juga yang disoroti oleh DPRD, Bu Faida? Bahwa kemarin dalam klarifikasi di Kemendagri sudah terpaparkan dengan baik apa yang dimasalahkan, seperti contohnya ya, karena kami ini memang bukan aslinya politisi, banyak hal yang berbeda dengan DPRD. Contoh yang dimasalahkan, bahwa DPRD memandang Bupati tidak konsisten dengan RPJMD. Salah satunya adalah target beasiswa untuk mahasiswa itu di RPJMD 5.000. Namun pada kenyataannya kami memberikan beasiswa lebih dari 12.000 mahasiswa asal Jember di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. UKT-nya kami bayarkan ke kampus dan biaya hidupnya setiap bulan setiap mahasiswa mendapatkan 750.000 setiap bulan sampai sembuh, sampai lulus. Dan ini menjadikan konflik dengan Dewan. Kami menyampaikan bahwa target 5.000 sampai menjadi 12.000 itu karena ternyata mereka itu banyak kuliah di perguruan tinggi negeri, UKT-nya begitu rendah sehingga biaya untuk 5.000 bisa untuk 12.000. Dan saya kira saya sudah menyampaikan saya keberatan untuk mengikuti keinginan Dewan menurunkan target itu. Bu Faida, itu diberikan inginkan masyarakat. Usulan pemakzulan sudah disampaikan oleh DPRD, kemudian juga menunggu fatwa dari Mahkamah Agung. Apakah Anda akan melakukan gugatan hukum ke PT UN soal ini, Bu? Ya, kami menghargai Dewan menggunakan haknya dan kalau Dewan meneruskan itu di Mahkamah Agung, kami akan mengikuti proses tersebut dan saya sangat menghargai proses tersebut. Baik, terima kasih Bu Faida, Bupati Jember telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.